pada video sebelumnya kita netting. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh terakhir untuk subnetting. Di sini saya akan membuatkan IP baru, yaitu 10.10.10.70. Kemudian prefixnya kita kasih /20, katakan 28. Seperti biasanya, oke. Kita di sini akan yang pertama mencari total IP. Kedua adalah seperti biasa subnetting. Cari subnet mask. Salah tulisannya. Subnet mask. Nah, yang ketiga adalah kita mencari IP network. Yang keempat kita mencari IP broadcast. Terus mencari yang kelima mencari IP rank. Nah, oke, langsung saja kita di sini mencari total IP-nya terlebih dahulu ya. Caranya sama seperti video yang di atasnya yang kedua, yaitu 32 dikurangi prefix. Kenapa 32? Karena IP versi 4 32 bit, intinya seperti itu ya. Jadi 32 dikurangi prefix. Dalam hal ini prefixnya adalah yang sekarang adalah /28. Berarti 32 dikurangi 28 sama dengan hasilnya 30 dikurang 28, hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari 2 pangkat 4. Nah, jika masih bingung tentang perpangkatan, teman-teman bisa lihat video yang di atas di sini. Nah, tabel yang sudah pernah dibuat yaitu perpangkatannya bisa dihafalkan di sini. Kita lihat 2 pangkat 4 di sini adalah 16. Artinya total IP yang bisa kita gunakan adalah 16. Untuk yang prefix atau /28, jadi total IP yang bisa kita gunakan adalah 16 untuk kasus soal ini. Kemudian kita akan mencari subnet masknya. Nah, untuk mencari subnet masknya, subnet masknya, nah caranya sama seperti video sebelumnya, yaitu 256 dikurangi total IP. Nah, dalam hal ini total IP-nya adalah 16 ini. Berarti 256 dikurangi 16. Maka hasilnya 240. Nah, maka subnet masknya adalah, kalau kita lihat subnet masknya ada beri 255.255.255. Ingat bahwa subnet mask ini adalah memiliki 4 bagian atau 4 oktav. Jadi 255. Terakhirnya adalah 240. Ya, subnet masknya yang terakhirnya 240 untuk yang /28. Nah, kita sudah berhasil mencari total IP dan subnet mask. Selanjutnya kita mencari IP network. Nah, untuk mencari IP network, seperti yang kita ketahui, awalnya IP network selalu 0. Nah, kemudian kita harus mencari blok subnetnya terlebih dahulu. Dalam hal ini blok subnetnya sudah kita ketahui, yaitu 0 ditambah total IP, itu 16. Berarti 0 16. Nah, untuk blok subnet berikutnya bisa ditambah. Untuk mencari blok subnet berikutnya tinggal ditambah 16. Jadi 16 ditambah 16 hasilnya 32. Untuk mencari blok subnet berikutnya 32 ditambah 16, maka 30 maka hasilnya 48. Nah, untuk mencari blok subnet berikutnya sama seperti biasa, 48 ditambah total IP. Dalam hal ini total IP-nya adalah 16, berarti 48 tambah 16. Nah, hasilnya 64. Untuk mencari blok subnet berikutnya yaitu 64 ditambah total IP. Total IP-nya adalah 16. 64 tambah 16, maka
hasilnya 80. Nah, untuk mencari total IP selanjutnya juga sama, sampai ketemu hasilnya 200 256. Nah, dalam hal ini saya cukup sampai di 80. Kenapa? Karena di sini soalnya kita lihat soalnya ya, di sini cuma soalnya di sini nih cuma sampai 70/70, sedangkan di sini kita sudah mencari IP networknya sampai di blok subnet berikutnya sampai di 80. Artinya sudah cukup ya. Kemudian kita akan mencari IP broadcastnya. Cara mencari IP broadcastnya sama seperti video di atasnya, yaitu tinggal kita kurangi 1. Karena itu udah rumus dari 16 dikurangi 1 berarti 15. Kemudian 32 dikurangi 1 31 IP broadcastnya. 48 dikurangi 1 47, kita dapat 47. 64 dikurangi 1 kita dapat 63, dan 80 dikurangi 1 kita dapat 79. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP network dan IP broadcast. Nah, kita di sini berarti IP networknya adalah berarti ya. Di sini ini blok subnetnya. Jadi di sini adalah ini ada blok subnet pertama, IP pertama 0 sampai 15, blok subnet kedua atau ruangan kedua 16 sampai 31, blok subnet ketiga ada ruangan ketiga yaitu IP 32 sampai 47. Untuk ruangan keempat IP-nya 48 sampai 63, untuk ruangan kelima adalah 64 sampai 79. Ini blok subnet atau ruangan ya. Nah, jadi IP yang IP networknya adalah jadi 10 di sini ya. 10. Jadi IP networknya adalah 10 10 10 64 ya, kita lihat 64. Kemudian IP broadcastnya yaitu 10 10 10 10 70 79. Nah, oke. Di sini kita sudah mendapatkan IP network dan IP broadcast. Sekarang kita mencari IP range-nya. Nah, jangan lupa ya bahwa IP ini. Nah, kita penjelasan ini IP network itu IP pertama ya. Pertama kita kasih keterangan juga biar nggak lupa. Jadi sedangkan IP broadcast adalah IP terakhir ya. Jadi seperti ini. IP network adalah IP pertama, IP broadcast adalah IP terakhir. Nah, dan IP range adalah IP yang bisa digunakan. IP range adalah IP yang bisa digunakan. Bisa digunakan. Nah, sekarang IP yang bisa digunakan itu adalah IP berapa? IP yang bisa digunakan adalah IP setelah network dan sebelum broadcast. IP yang bisa digunakan yaitu setelah network dan sebelum broadcast. Berarti di sini IP yang bisa digunakan adalah 10 10 10 65, yaitu setelah network. 10 65 setelah network sampai dengan 10 10 10 70 10 10 10 78, yaitu sebelum broadcast. Nah, ini adalah IP yang bisa digunakan. Oke, kita sudah selesai pada contoh soal ini. Dan ini adalah contoh soal yang terakhir ya untuk subnetting. Jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi. Jika sudah paham kita lanjut ke video berikutnya.